Jiraiya merupakan salah satu karakter klasik yang mana sosoknya masih terus dikenang oleh para fans. Dalam serial Naruto, nama Uzumaki Naruto dan Boruto mungkin adalah dua nama yang paling populer. Namun pada kenyataannya selain mereka berdua, ada juga karakter lain yang tidak kalah populer. Salah satunya adalah Jiraiya. Rasanya hampir semua fans mengenal siapa Jiraiya. Dia adalah salah satu legenda Sannin Konoha dan merupakan mentor bagi Naruto. Jiraiya sendiri diceritakan tewas saat dia bertarung melawan Akatsuki, dan tidak dipungkiri bahwa kematian Jiraiya membawa kesedihan bagi para fansnya. Meskipun kecil kemungkinan Jiraiya kembali hidup, nah inilah 7 hal yang mungkin terjadi jika Jiraiya masih hidup. Nomor 1, menikah dengan Tsunade. Tsunade memang memiliki kelebihan dan kekurangannya sendiri. Namun harus diakui Tsunade sangat peduli terhadap Jiraiya. Mereka berdua tumbuh bersama dan banyak mengalami peristiwa bersama-sama. Itulah mengapa mereka selalu terlihat dekat seperti seorang sahabat. Namun pada kenyataannya Jiraiya memiliki perasaan lebih kepada Tsunade. Jiraiya sangat mencintai dan peduli terhadap Tsunade, bahkan sampai dia tewas. Tsunade sendiri pun menyadari tentang perasaan peduli Jiraiya. Namun Tsunade terlambat menyadari bahwa ada sesuatu yang lebih dari perasaan Jiraiya tersebut. Setelah perang besar ninja keempat, Tsunade memutuskan untuk mundur sebagai Hokage. Jika Jiraiya tidak tewas, mungkin ada kesempatan bagi mereka untuk hidup bersama. Nomor 2, jadi Hokage. Jika Jiraiya masih hidup, kemungkinan besar ia akan menjadi seorang Hokage sebelum Naruto. Meskipun Jiraiya sendiri sudah 3 kali menolak menjadi Hokage. Tapi ketika Akatsuki sudah kalah, Jiraiya pasti tidak akan menolaknya lagi. Walaupun kemungkinannya kecil, tapi bukan tidak mungkin jika Jiraiya bisa menjadi Hokage. Sebab Jiraiya sangatlah berkompeten untuk menjadi Hokage karena pemikirannya, serta memiliki semangat api. Selain itu, Jiraiya juga sangat mencintai desa Konoha. Karena sifat itu, Jiraiya sangat layak menjadi Hokage. Pastinya semua orang menyetujui jika Jiraiya menjadi Hokage itu karena jasa-jasa Jiraiya sangatlah besar bagi desa Konoha. Nomor 3, menghentikan Edo Tensei saat Perang Dunia Shinobi keempat. Untuk yang satu ini bukan tidak mungkin bagi Jiraiya sebab ia adalah shinobi yang hebat serta memiliki tekad melawan kejahatan. Jiraiya juga memiliki kemampuan bertarung dan mengenali tiap jutsu. Oleh karena itu, saat Perang Shinobi keempat berlangsung, ia pasti akan mencari Kabuto. Kabuto sendiri adalah dalang di balik jutsu Edo Tensei saat Perang Shinobi keempat berlangsung. Akan tetapi, jika Jiraiya masih hidup, ia akan bekerja sama dengan Itachi untuk mengalahkan Kabuto sebagai pengendali jutsu Edo Tensei. Maka jika Itachi tidak ikut membantunya, Jiraiya pasti bisa mengatasinya sendiri. Dan jika saat terdesak terjadi, Jiraiya pasti akan memanggil 2 katak agung dari Gunung Myoboku untuk melawan Kabuto. Nomor 4, melanjutkan menulis buku. Jiraiya memang adalah seorang shinobi yang sangat kuat. Dan sama seperti halnya para shinobi lain, dia tidak mengandalkan misi yang dia jalani untuk mendapatkan uang. Yang menarik adalah selain menjadi shinobi, Jiraiya juga dikenal sebagai seorang penulis buku. Meskipun buku pertamanya bisa dibilang gagal dan tidak laku di pasaran, namun dia tidak menyerah untuk terus menulis. Kesuksesan akhirnya muncul kepada Jiraiya setelah dia menjadi penulis novel dewasa. Seri yang paling populer adalah Icha Icha Series. Bahkan Kakashi sendiri merupakan salah satu pembaca setia dan fans dari Jiraiya dan bukunya. Seri tersebut membuat Jiraiya memiliki banyak uang dan dia sering melakukan riset untuk bukunya. Jika Jiraiya masih hidup, mungkin dia akan menulis buku lainnya. Nomor 5, tetap berkeliling dunia di masa tua. Jiraiya mungkin merupakan sosok yang tepat untuk menjadi Hokage, namun seringkali dia menolak tawaran tersebut karena dia meyakini dia tidak pantas untuk posisi tersebut. Terlepas apakah Jiraiya adalah sosok yang pantas atau tidak, Jiraiya kemungkinan besar akan membenci posisinya tersebut jika diambil, karena dengan menjadi Hokage maka dia tidak bisa bepergian lagi. Jiraiya sengaja berkeliling ke seluruh desa ninja demi mengumpulkan informasi yang mungkin bisa membantu Konoha atau desa lainnya. Namun selain itu juga dia bepergian untuk menemukan sosok anak seperti Naruto yang memang membutuhkan bimbingan agar menjadi shinobi hebat. Jika Jiraiya masih hidup, mungkin dia akan kembali melanjutkan hobinya ini. Nomor 6, menelusuri organisasi Kara.
Jiraiya merupakan salah satu shinobi terkuat dalam sejarah Konoha, dan hal tersebut terbukti di mana Jiraiya berhasil mengalahkan berbagai musuh yang sangat kuat. Namun sebenarnya dibandingkan dengan bergantungnya, Jiraiya lebih ahli dalam mengumpulkan informasi. Seperti yang disebutkan di atas, saat dia bepergian ke seluruh desa ninja, dia juga menggali informasi sebanyak mungkin. Jiraiya berhasil menggali informasi tentang Akatsuki, namun ternyata Akatsuki bukanlah satu-satunya kelompok atau organisasi jahat di dunia Naruto. Dalam seri Boruto, kita mengenal Kara yang dipimpin oleh Jigen, yang sekarang sudah tewas. Jika Jiraiya masih hidup, mungkin dia akan melakukan hal yang sama seperti yang dia lakukan terhadap Akatsuki. Nomor 7 menjadi sosok penting bagi Boruto dan Himawari. Di akhir serinya, Naruto mewujudkan mimpinya untuk menjadi Hokage. Tidak hanya itu, dia juga menikahi temannya sedari kecil, Hinata, dan membangun sebuah keluarga kecil. Dua orang anak kemudian melengkapi hidupnya. Dia adalah Himawari dan Boruto. Jiraiya sendiri adalah sosok yang melatih Minato. Dia juga yang kemudian melatih dan membesarkan Naruto. Jadi rasanya masuk akal jika kemudian Jiraiya juga terlibat dalam hidup Himawari dan Boruto, karena mungkin Jiraiya adalah sosok kakek bagi mereka. Jiraiya akan memberikan mereka nasihat penting tentang kehidupan dan juga sebagai orang shinobi. Dan bahkan jika Boruto mau, Jiraiya bisa menjadi mentornya. Nah, itulah 7 hal yang mungkin akan terjadi jika Jiraiya masih hidup. Bagaimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar.